Kopi Rahtau. Pagi ini kita mau naik, terus nunggu teman-teman yang lain datang dari sekitar Kudus dan Demak. Mungkin ada juga yang dari Pati. Udah ada dari Pati 2. Ini lebih dari ini 2 kan dari Pati. Kita udah mulai naik nih ke Sendang Bunton dari Rahtau tadi. Sekarang mungkin sekitar pukul 12 waktu Moskow ya. Oh, belum. Di Moskow. Ya, kita bertiga masih nunggu yang lain-lainnya. Semoga lancar, cuaca cerah. Ini cuacanya sih sangat mendukung ya Bang, super banget. Panas enggak, hujan enggak, mendung-mendung aja. Enak ya. banget ini, Enak pas banget ya. adem kayak gua ngelihat yang lagi ini nih. Aduh. Oke teman, sobat-sobat, lanjut lagi ya. Ayo. Licin. Sahabat Babon. Enggak mbak. Biasa Bang. Sendang Bunton. Ketemu lagi sama mbahnya Bang. Ya ketemu lagi aja. Ketemu lagi sama mbahnya. Bang aku budi Mbah. Bang aku. Bak aku ke samudut kaki. Akan kalau diam. Iya. Orang berapa ke PDD? Kalau sudah sama sama DJ. Apa? Wah, mana? Bisa, ini. Leugai. Saya Budi mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Dia ada ya kan di sekolah. Malah kan dulu corona. Oh iya. Iya. Masih ini ketemu iki aja Mbak karo Mbak Saya. iki.
Masam. Pas banget pas corona. Pas. Cetar-cetarnya. Ini Bang Arya bikin nasi liwet rempah. Bahannya ikan asin, minyak goreng, daun salam, daun jeruk, terus lengkuas campur ya. Nanti dia akan seperti nasi uduk berminyak. Kalau soal rasa ntar kita cobain. Jadi bumbunya digoreng dulu Bang. Iya, kalau mau wangi itu mantap. Baru naik ke api. Kita naik ke kompor. Tutup ya, terus nggak usah dibuka-buka. Oh, tutup jangan dibuka. Ya, 10 menit. Angkat, diemin. Terus dipakai api kecil sekitar 5 menit, siap saji deh. Sebenarnya nama aslinya tuh liwet pati demak. Pakai hati penuh dengan lemak. Kita sekarang lagi sama Bang Arya Sena. Lagi ada di acara gatheringnya, ngopi bareng, bedah buku di Sendang Bunton. Mantep. Bareng sama Mak Nani. Kita dari Indie Hike menyapa Bang Arya Sena dari Cerita Pendakian. Halo sobat-sobat Indie Hike, jangan lupa ya subscribe, like, and share channel Indie Hike. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Indie Hike dimanapun Anda berada. Sekarang kita ketemu lagi dan Kita lagi ada di acaranya Bang Arya Sena. Kali ini kita dapat tamu yang luar biasa istimewa loh. Dalam acara yang luar biasa juga, yaitu bedah bukunya Bang Arya Sena dari Cerita Pendakian. Halo Bang Arya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kali ini ada di acara bedah buku ya Bang ya. Iya, kebetulan. Ini buku pertama ya Bang ya. Betul, buku pertama. Isinya ceritanya apa aja nih Bang? Di situ ada 5 cerita ya. Dari pertama itu pengalaman saya di Gunung Gede. 3 cerita lah bisa dibilang di Gunung Gede. 2 cerita itu di masih daerah Jawa Barat ya. Kayaknya semuanya di Jawa Barat ya Bang ya. Betul, karena ini merupakan cerita di Awal pendakian kayaknya ya. periode awal pendakian saya. Periode cerita di periode awal pendakian ya. Betul. Buku Bang Arya Sena yang baru. Tuh, buku pertama spesial edisi buat kalangan terbatas ini ya Bang ya. Iya, spesial edisi untuk kalangan terbatas. Nah, Edisi terbatas untuk kalangan sendiri. untuk kalangan sendiri. Aduh, jatuh nih kopi udah. Oke, sekarang kan kita sudah ngopi bareng bersama sang master ya, Bang Arya Sena. Cerita-cerita soal pengalaman pendakian nih Bang. Iya. Oke, kita kan juga hobi gitu ya mendaki, bukan pendaki ya, hobi mendaki. Beda kali ya Bang. Kalau pendaki itu kan sudah banyak pengalaman sana sini gitu. Kalau kita kan hobi aja. Hobi mendaki. Baru mulai. Apa hobi yang terlambat ya? Hobi yang terlambat daripada enggak sama sekali. Daripada enggak menikmati sisa-sisa tabungan. Oke Bang, cerita tentang pengalaman ya Bang. Kita kan juga kemarin punya pengalaman nih Bang, di
Pegunungan Muria juga. Oh ya, kita ini kan sekarang lagi di Sedang Bunton ya bang. Pegunungan Muria arah ke Puncak Songolikur atau Puncak 29 atau disebut juga Puncak Saptarunggo itu ya bang. Nah di Pegunungan Muria itu kan ada banyak puncak ya bang. Ada Argo dari timur itu ada Argo Jumbangan, ada Argo Piloso, terus Saptarunggo ini atau 29 itu, terus yang Bioso atau Puncak Napas Angin. Itu yang paling terkenal di sini ya bang. Sedangkan masih banyak lagi puncak-puncak yang lain yang belum tereksplor atau belum terlalu ramai pendakiannya. Banyak banget, ada Puncak Termulus, ada Puncak Kelir, terus banyak lagi ya bang. Tanggulangin juga banyak puncaknya. Ya. Nah kemarin kita punya pengalaman bang waktu naik ke Piloso ya, kita di hike sama 2 teman yang lain. Itu di sekitar ini bang, hutan bambu bang. Di situ di shelter terakhir itu kita sempat menemui kayak ada kabut hitam gitu bang. Kita kan ya udah banyak baca-baca ya pengalaman dari Bang Arya sendiri yang sering ditulis itu, terus di YouTube juga diceritain di YouTube itu kan ada kabut-kabut yang kayak gitulah ya. Kabut dalam tanda kutip. Nah kabut dalam tanda kutip ya gitu. Kita kan juga saring-saring kayak gitu loh. Nah kabut yang kayak itu kan baru kita temui kali itu bang. Biasanya kan kabut biasa kayak gitu ya. Nah kita Kabutnya yang kayak gimana mak? kabutnya hitam tuh, merinding gua begitu. Setiap kali cerita merinding ya. Kabutnya itu hitam itu, terus iya hitam, terus kayak langsung menerpa kayak gitu loh bang. Di antara pokoknya mengelilingi kita kayak gitu. Nah terus di atas shelter itu kan ada hutan bambu. Nah di situ habis maghrib ya bang, kita sekitar jam 6:30 lah Kita jalan habis maghrib benar. Habis maghrib benar, dan sempat melaksanakan sholat maghrib di shelter terakhir itu. Nah di situ ada keanehan bang. Biasanya kan kita berdua, kita juga pernah bertiga ya bang ya waktu itu ya, pernah juga di situ ya, biasa-biasa aja gitu loh. Kita berdua juga pernah malam-malam sampai puncak berdua doang, pernah nggak ada apa-apa. Ya ada kabut sih, cuman kabutnya asik aja gitu loh. Nah waktu itu saya sempat ketinggalan bang. Saya juga nggak tahu nih kenapa tiba-tiba mereka pada hilang gitu loh. Mereka bertiga, saya kan di belakang gitu. Perasaan di belakang persis sama yang di depanku itu Mbak Ina waktu itu. Beriringan persis sama Mbak Ina naik, terus saya gantian naik sampai di atas, udah mereka hilang aja gitu. Dan saya kan juga merinding banget gue kalau cerita ini. Aduh, sempat baca cerita Bang Arya Sinar kan kalau kita masuk ke dimensi lain itu kan hawanya benar-benar sunyi, nggak ada angin, nggak ada suara. Itu saya sempat baca itu bang. Nah waktu itu yang saya rasakan juga kayak gitu, yang saya alami sampai di hutan bambu itu. Sebelum hutan bambu malah ya Maya, itu rasanya sunyi banget, nggak ada angin. Yang pada awal-awalnya itu anginnya kenceng banget gitu loh, yang di bawah-bawah. Terus kabutnya tuh gelap banget itu loh, nggak ada senter yang lain, nggak ada suara hutan, nggak ada, bener-bener sunyi kayak gitu. Saya kan pikiran saya langsung kesana gitu, apa iya ya gitu, apa iya kayak gitu ya, kayak gitu bang. Terus saya itu teriak-teriak sampai 3 kali itu nggak ada yang nyaut ya, sampai teriakan yang terakhir itu baru ada yang nyaut. Mereka Mbak Rini atau dia gitu loh. Nah terus ya udah baru kelihatan, oh di sana orang lainnya gitu ya, lumayan jauh juga sih bang. Terus udah saya kejar ke sana gitu bang. Kalau menurut Bang Arya sendiri, menurut pengalaman Bang Arya yang dengan kemampuan Bang Arya tahu dunia kayak gitu, itu gimana bang? Cerita dong bang. Ya, salam dulu ya buat para penggemar ini hike. Pertanyaan yang bagus, dari pengalaman yang bagus juga ya. Kalau mendengar dari ceritanya, kemungkinan besar mbak-mbak berdua ini masuk ke dalam dimensi lain berupa tabir kabut yang biasa kalau di Jawa Barat itu disebut halimunan. Oh iya, berarti yang disebut Bang Arya kabut halimun itu yang kayak gitu. Betul, ya bang. Halimunan ya. Sering baca ceritanya, sering dengar, cuman baru kali itu ngerasain langsung ya. Tuh merinding terus kalau cerita itu. Soalnya mungkin karena
langsung berada di dimensi itu, langsung berinteraksi kan dengan energinya kan. Jadi memang orang-orang yang langsung mengalami ya di saat kejadian dia berinteraksi langsung dengan kekuatan tersebut, biasanya memang akan mengalami kejadian seperti itu, dimana bulu kuduk merinding atau gimana, karena interaksinya kan langsung ya, interaksi baik dari dari raga maupun dari batin, itu semuanya kan langsung menyatu. Karena tidak hanya raga yang merasakan, tapi juga batin. Jadi keduanya ini merasakan. Jadi kalau hanya salah satu, raga aja nggak mungkin masuk ke dalam dimensi itu. Jadi antara raga, antara jiwa dan raga berarti kedua-duanya bersentuhan dengan dunia itu. Itu bisa saja terjadi kepada setiap orang. Ya, karena memang tidak perlu trigger. Hal-hal seperti itu ingat ya, tidak membutuhkan trigger. Karena memang kita mendatangi wilayah mereka. Ya, seperti dijelaskan dalam satu ayat, tidak kuciptakan jin dan manusia. Dalam artian gini loh, berarti memang jin itu diciptakan dan diciptakan juga alam lain, gitu kan, yang tidak bisa kita saksikan oleh mata telanjang. Dan tidak semua orang juga bisa menyaksikan, bisa merasakan apa yang dialami oleh Mbak Nani dan Mbak Hamidah. Ini kedua hal ini tidak semua orang bisa merasakan. Jadi kalau kita mendengar ada cerita seperti ini ya, pengalaman seperti ini, kita harus bisa menyikapinya dengan bijak. Kita harus ingat bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda ya, baik kemampuan secara fisik maupun kemampuan secara spiritual. Jadi apa yang dialami ini memang luar biasa, karena tidak semua orang bisa mengalami ini. Dibilang beruntung yang enggak, dibilang apes yang enggak, memang udah waktunya gitu. Kita mengalami, kita harus ada di situasi seperti itu, kira-kira begitu. Jadi banyak kasus yang pendaki tiba-tiba hilang, nggak ada kabar, nggak ada kembali, itu ya karena masuk ke dimensi seperti itu dan nggak bisa balik gitu ya Bang? Betul, jadi memang kan ada yang masuk dan dia bisa kembali, dan dia tidak terpilih ya, dia tidak terpilih untuk terus berada di dimensi itu. Ada yang terpilih untuk tetap berada di dimensi itu. Intinya tuh semua kita harus ingat, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, itu semua sudah tertulis, sudah diketahui oleh pencipta kita. Kadang-kadang kita lupa, kita hanya membahas asbabnya aja, sebabnya begini, terus cerita yang berkembang, tapi kita lupa siapa yang menentukan kejadian, siapa yang menentukan takdir hidup mati seseorang, celaka atau tidaknya seseorang, berada atau tidak beradanya di alam-alam tersebut. Itu semua ada yang menentukan. Kebetulan asbabnya memasuki sebuah tabir yang biasa kita sebut halimunah. Itu aja sebenarnya, hanya butuh namanya kecerdasan emosional atau emosional spiritual quote, ESQ ya, quote. Kalau orang IQ-nya bagus, EQ-nya bagus, harus dilengkapi dengan ESQ. Nah, kalau sudah masuk itu, ketiga hal itu masuk ke dalam pola pikir kita, pandangan kita, insya Allah ya, kita tidak akan pernah menganggap remeh atau mengabaikan atau menganggap sesuatu itu nggak mungkin gitu kan. Jika ketiga hal itu kita combine, biasanya kita akan menjadi bijak. Jadi kejadian yang dialami Mbak Hamidah sama Mbak Nani ini adalah sesuatu yang bisa saja terjadi dan siapapun bisa mengalaminya. Jadi hilang atau tidak hilang itu kita kembalikan kepada yang memiliki alam semesta. Yang menciptakan kabut itu pun Sang Maha Esa. Kalau dalam kasusnya teman saya ini Bang, misalnya dia kan udah ada di dalam itu misalnya ya, yang harus dilakukan itu apa tuh? Biasanya kan, dia kemarin kan tetap jalan. Yang saya pernah dengar gitu kan, kalau misalnya kita ada di dalam itu kan, kita diam dulu, menganalisa keadaan gitu kan. Tapi teman saya ini tetap melanjutkan jalan gitu. Ya sebenarnya nggak masalah jalan, asalkan nggak kosong gitu kan. Gitu. Dalam perjalanan itu
selama jiwa kita diisi oleh ayat-ayat suci, selama jiwa kita diisi oleh selawat, selama jiwa kita diisi oleh kekuatan, Jadi ya. kita tetap optimis gitu ya. Betul, energi positif dalam diri kita itu insya Allah dengan izin Allah dan kekuatan Allah semata-mata itu nggak akan bisa ganggu juga. Lagi-lagi semuanya kembali lagi kepada takdir tadi. Ya kita harus berusaha, situasi apapun yang kita hadapi di lapangan, kita tetap harus tenang dan tetap harus berusaha. Itulah kepasrahan yang sesungguhnya. Andai kita terjebak dan kita nggak bisa keluar, kita kan udah usaha, kita udah berdoa, kita udah berselawat, ya kita udah berusaha mohon perlindungan. Tetapi jika memang sudah takdir kita tertelan, jika Allah hendak menolong seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Jika Allah hendak mencelakakan seseorang, maka tidak ada seorang juga yang bisa menolongnya. Jadi kita harus ingat itu gitu. Jadi intinya semua apapun haliah yang terjadi di dunia itu satu, kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Oke, terus menurut Bang Arya sendiri pegunungan di Muria ini gimana Bang? Sudah berapa puncak yang Abang datangi di sini nih? Secara fisik jalurnya luar biasa ya. Gunung Muria ini kecil-kecil luar biasa, pedes. Ya kayak Argo Piloso. Terus Natas Angin. Perih itu kalau Perih. Natas Angin. Mungkin yang agak keringan hanya ini aja, hanya Yang abang bilang pedas-pedas cabai rawit ya, betul, cabai gila ya. cabai gila alias cabai edan. Jadi Muria ini yang agak keringan hanya ke P29. Tapi kalau kita dari Bunton mencah ke Kelir, edan lagi. Argo Jombangan juga kayak begitu, sama. Secara tadi ya, secara lahiriah ya. Kalau secara non fisik gitu kan, penglihatan yang kita alami itu ini daerah ini luar biasa gitu kan. Kekuatan medisnya itu luar Dalam arti biasa. apa luar biasanya bang? Ya itu non kekuatan metafisikanya gitu kan. Karena ada penjelasan sedikit ya. Jadi ada orang yang mengatakan khodam, ada orang yang mengatakan apa lagi, karoma segala macam Di Gunung Muria ini. ya. Betul, kalau dalam bahasa saya tuh itu adalah energi. Kita harus ingat hukum kekekalan energi. Jadi orang-orang baik memiliki energi baik, orang-orang jahat memiliki energi jahat. Kedua hal itu pasti ada dalam penciptaan, karena tanpa kebaikan tidak akan ada kejahatan. Nah, jadi di sini ini berkumpul kedua energi.